Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ridwan dari kelas TKJ 1B. Tidak usah berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berdasarkan mind map yang telah saya buat. Baik, pertama-tama kita akan memulai dari materi protokol. Protokol sendiri merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Tanpa sebuah protokol, proses hubungan antara komputer tidak akan bisa terjadi dan data tidak bisa diakses dengan baik. Dengan banyaknya jaringan komputer yang tersedia saat ini, tentunya ada beberapa jenis protokol yang berbeda. Dapat dilihat pada mind map ini, protokol-protokol jaringan tersebut adalah yang pertama, TCP/IP. Untuk saat ini, TCP/IP merupakan standar protokol yang biasa digunakan. Seperti yang telah disebutkan tadi, TCP/IP adalah standar protokol yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Standar TCP atau Transmission Control Protocol dan IP yang merupakan singkatan dari Internet Protocol yang mengatur proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet. Protokol yang kedua, DNS, Domain Name System. Protokol ini merupakan sebuah distributed database. Distributed database sendiri merupakan database yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut mampu menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Umumnya jaringan ini digunakan pada website dan aplikasi internet. Protokol ketiga, HTTPS. Jika kita sering menggunakan sebuah website, pastinya kita sudah tidak asing dengan kata HTTPS. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol merupakan sebuah protokol yang dapat mengatur komunikasi dan transfer data antar klien atau web browser dan server. Next, SSH, Secure Shell. SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan transfer yang mampu membuat penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan protokol jaringan ini, penggunanya juga dapat mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan, hingga file yang berada di dalam perangkat tersebut, sehingga di dalam perangkat penerima tersebut dapat dikontrol secara remote dengan aman. Materi berikutnya, enkapsulasi. Enkapsulasi ini merupakan sebuah proses bundling atau pemaketan sebuah data sehingga data tersebut memiliki identitas. Proses enkapsulasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, HDLC, High Level Data Link Control. HDLC merupakan protokol pada lapisan data link yang dikembangkan oleh ISO atau yang biasa kita sebut International Organization for Standardization. Singkatnya, HDLC merupakan protokol yang biasa banyak digunakan di WAN atau Wide Area Network yang ditujukan untuk melakukan enkapsulasi data dalam lapisan data link. Yang kedua, PPPP, Point to Point Protocol. Sama seperti HDLC, PPPP juga merupakan sebuah protokol enkapsulasi yang banyak ditemui pada WAN. Secara singkat, PPP adalah data link protokol yang biasanya digunakan dalam membangun hubungan langsung antara dua node jaringan. Materi berikutnya, TCP/IP. Saya tadi sempat mention istilah TCP/IP pada bagian materi protokol. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai TCP/IP. Seperti yang saya tadi sebutkan, TCP/IP merupakan sebuah standar komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi menggunakan jaringan. Ada beberapa cara kerja menggunakan protokol TCP/IP ini. Pertama, data dipecah menjadi paket-paket kecil sehingga kemudian ditransmisikan melalui media. Setiap paket akan diberikan label dan alamat pengiriman paket. Kedua, paket dikirim melalui router. Setelah paket siap dikirimkan melalui router ini akan mengantarkan dan menentukan rute tujuan setiap paket. Ketiga, paket akan sampai di tujuan. Setelah paket sampai di tujuan, setiap layer akan bertugas sesuai dengan layernya masing-masing. Tadi saya menyebutkan beberapa sempat mention mengenai layer TCP/IP ini. Dan ada beberapa layer TCP/IP yang tersedia. Di sini. Kita dapat lihat di sini ada setidaknya 5 layer dari layer TCP/IP ini. Yang pertama, application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. 2. Transport layer. Transport layer berfungsi sebagai jembatan transportasi pemindahan data antar komputer. Ketiga, network layer. Pada protokol ini, protokol pada transport layer akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan.
Keempat, Network Interface Layer. Layer ini akan mengatur bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti network layer pada OSI. Tentang OSI, saya akan menjelaskannya pada materi setelah TCP/IP ini. Yang layer kelima yaitu physical layer. Pada physical layer akan berperan sebagai sarana sistem mengirimkan data ke device yang terhubung ke jaringan. Oke, next materi. OSI layer. OSI atau yang merupakan merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang diciptakan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Merupakan sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Tujuan dibuatnya OSI layer ini tidak lain agar OSI layer dapat menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat dapat saling terhubung walau berbeda produk. Seperti namanya, OSI layer memiliki 7 lapisan yang mana masing-masing lapisan ini memiliki fungsinya masing-masing. Layer pertama dari layer paling atas dari layer OSI adalah application layer. Application layer ini adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antar pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Kedua, presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana layer ini mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Ketiga, session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. 4. Transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Kelima, network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Yang keenam, data link layer. Pada data link layer layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Dapat dilihat di sini paket yang berada pada data link layer disebut dengan frame. Yang ketujuh, physical layer. Model OSI layer ini dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.